Shalom semua ibu-ibu. Selamat tahun baru sebelumnya dan kita tidak rasa bahwa kita sudah memasuki bulan Februari loh ibu-ibu ya. Dan kita mengucap syukur kalau kita semua masih ada sehat sekarang, kita bisa berfellowship lagi, kita bisa ibadah lagi. Nggak bisa dipungkirin Bapak Ibu, sorry kalau keucap Bapak, memang ada satu dua orang Bapak ya. Kita tidak bisa pungkirin tahun 2020 kemarin adalah tahun yang tough buat setiap kita, baik itu kesehatan, baik itu keuangan, pelayanan, keluarga, pekerjaan. Jadi kalau kita masih ada saat ini, itu sepenuhnya anugerah Tuhan. Seperti yang kemarin saya sama Pak Roni hari Minggu kemarin ibadah online, kita katakan bahwa mana nggak ada dasar untuk mengucap syukur masuk tahun 2021 ini. Ingat kebaikan Tuhan gitu ya. Tetap mengucap syukur, karena ketika kita mengucap syukur itu kita sedang menarik mujizat Tuhan. Nah, ibu-ibu, saya mau cerita sharing pada siang hari ini karena ini yang baru kami alami, ibu-ibu. Jadi mas benar-benar relevan dan benar-benar fresh gitu ya. Nah, akhir-akhir tahun kemarin sekitar bulan November, bulan Desember gitu ibu-ibu, ada rekan kami dalam tanda kutip pelayan Tuhan gitu ya. Kemudian ya seperti ibu-ibu ketahuin kan Pak Roni itu awal-awal COVID di bulan Maret duluan Pak Roni kena COVID kan ibu-ibu. Terus pada teman-teman tanya, Pak Roni pakai dokter siapa, di rumah sakit mana? Jadilah ibu-ibu sejak saat itu Pak Roni ini makelar dokter dalam tanda kutip, makelar rumah sakit gratis ya ibu-ibu, enggak kita karena kan kita semua tahu kalau sekarang rumah sakit penuh, sulit. Kami ada memang kenal dokter gitu ya. Jadi sehingga bisa lewat dokter Pak dokter tersebut lebih mudah masuk karena dia bisa tahu memang kamar yang kosong sebelum diselip orang lain gitu ya. Singkat cerita teman kami ini ngomong, Pak Roni tolong dibantu dong. Akhirnya masuk ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit dalam waktu yang cukup lama belum juga kunjung sembuh. Akhirnya dia telepon ke Pak Roni sambil nangis-nangis ini seorang bapak ibu-ibu ya. Aduh, Pak Roni, saya, aku tobat, Pak Roni, aku tobat. Katanya, aku enggak mau buat dosa lagi. Aku mau sungguh-sungguh, enggak mau sembunyi-sembunyi dosa. Jadi dari mulutnya sendiri dia ngaku semuanya. Padahal kalau dia enggak ngomong, kita juga enggak tahu. Dia bilang, aku main perempuan, Pak Roni. Aku bertobat sungguh-sungguh, aku enggak akan buat dosa lagi, katanya gitu. Oke, kemudian masuk bulan selanjutnya sekitar awal-awal bulan Desember gitu ibu-ibu ya. Apa yang terjadi? Kita juga ada rekan kita juga sama sakit COVID juga. Akhirnya dia bilang, aduh Kak, aku bertobat Kak, aku bertobat nggak mau bikin dosa lagi. Habis gini aku mau sungguh-sungguh ibadah cari Tuhan. Jadi rupanya nggak bisa dipungkirin Bapak Ibu ya, bahwa COVID ini akhirnya kembalikan orang yang tadinya mungkin ada dosa-dosa tersembunyi, ada hal-hal yang tidak berkenan. Justru lewat ini semua ibu-ibu Tuhan tuh pakai untuk attract kembali orang-orang yang sudah mulai fokusnya berubah. Nggak bisa dipungkirin juga kan ibu-ibu, jangan kita bilang, oh aku hamba Tuhan, hidupku kudus, aku selalu berbuat suci. Nah, sembari dia belajar, dia pangku laptop, tapi di depannya dia nyalakan TV, ibu-ibu. Apa yang terjadi? Dia paling suka sama sekarang K-pop, tapi bukan BTS, ibu-ibu. Anak-anak muda sekarang paling suka kan K-pop itu yang dia fokuskan bukan lagi dia fokus pada pelajarannya, tapi dia ke distract, ibu-ibu. Ke distract sama apa? Seventeen. Nah, saya kalau lihat itu dia di Insta story-nya semua itu tentang Seventeen, grup Seventeen 13 laki-laki ibu-ibu. Aduh, Tevi, itu dia selalu kalau Seventeen ini bikin konser, bikin apa, konser online dia ikut sangat senang dengan K-pop Seventeen ini. Nah, akhirnya K-pop Seventeen ini mendistract Tevi walaupun laptopnya di pangku, tapi perhatiannya mencuri dari pelajarannya. Ibu-ibu, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Kita tahu tujuan awal kita apa. Kita tahu tugas utama, kewajiban kita sebagai seorang istri apa. Tapi seringkali banyak hal-hal di sekeliling kita yang tanpa sadar mendistract perhatian kita, sehingga akhirnya kita nggak fokus lagi. Tolong kepada halaman PowerPoint saya yang selanjutnya. Oke.
Mari saya bacakan ya Ibu-Ibu. Distraction itu apa sih? Sesuatu yang sangat menarik sehingga mengalihkan perhatian kita dari tujuan semula pada hal tersebut sepenuhnya. Itu. Nah, sekarang ayo kita evaluasi siang ini Ibu-Ibu. Kegiatan apa sih yang saat ini sangat kita sukai untuk dilakukan sehingga mendominasi jumlah jam dalam keseharian kita? Nah, tidak bisa dipungkiri apalagi saat-saat COVID ini akhirnya banyak distraction dalam kehidupan kita. Ayo Ibu-Ibu, nanti hostnya sebelum masuk kepada PowerPoint halaman ketiga, tadi udah janjian, jangan ditampilkan dulu. Coba sebutkan beberapa aktivitas yang saat pandemi ini pada umumnya sangat disukai orang dan cenderung mendistract kita. Ayo Ibu-Ibu kita aktif semuanya. Tolong Ibu-Ibu, apa kegiatan yang sangat disukai oleh banyak orang saat pandemi COVID ini sehingga cenderung mendistract kita? Baik waktu kita, baik hubungan kita sama anak, baik sama suami, baik waktu ke gereja. Ayo Ibu-Ibu sekarang unmute diri sendiri, sebutkan. Kira-kira kegiatan apa aja Ibu-Ibu? Kayak kita main kuis family 100 ini. Drakor. Drakor. Itu keren banget Bu jawaban drakor. Ibu-ibu nggak usah munafik deh. Saya percaya ibu-ibu pasti juga nonton drakor. Enggak Bu Nancy, saya nggak nonton drakor. Iya nggak nonton drakor, tapi ibu-ibu mungkin buka Netflix, kemudian nonton yang ayo, apalagi ibu-ibu selain drakor? Gosip katanya. Oke, lagi. Gowes, gowes. Gowes, ya gowes. Siap, sip, ibu-ibu. Apalagi, apalagi? Gowes itu sekarang akhirnya jadi gengsi. Bukan untuk cari sehatnya aja, tapi cari komunitasnya dan cari sepeda bromptongnya, gengsinya ibu-ibu ya. Oke, apalagi ibu-ibu sebutkan? Yang paling setiap hari kita pegang, nggak pernah lepas dari tangan kita. Apa ibu-ibu? Yang akhirnya distract waktu kita setiap hari. HP. HP. Ibu-ibu apa sekarang di HP yang paling kita sukai, yang setiap kali kita pegang HP selain WA, apa yang kita buka? Instagram. Instagram. Ada loh ibu-ibu, kita punya jemaat ini ya, saya buka. Itu yang namanya seorang ibu bisa satu hari, itu paling nggak upload 50 foto ibu-ibu. Jadi sampai kita semua tuh heran sama ibu satu ini. Dimanapun, saat kapanpun, akhirnya dia ngambil foto, cuman beda langkah, beda goyang sedikit, cekrek, 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 cekrek. Aduh, ibu-ibu, sampai diketawain orang, diketawain teman-temannya jemaat lain. Kenapa ibu-ibu? Akhirnya dia nggak sadar, di sebelahnya dia tong sampah, nggak peduli, pokoknya yang penting eksis, upload Instagram. Oke, next kan lagi. Boleh sekarang PowerPoint-nya di next kan. Nah, tadi gowes ya ibu-ibu, keren. Ini kuis family 100-nya ibu-ibu keren. Belanja online, Instagram, drakor, broadcast, Netflix. Nah, saya cerita gini loh ibu-ibu. Ceritanya gini nih, saya kemarin itu, jadi sebelumnya kami tuh nggak pernah langganan Netflix ibu-ibu. Jadi sejak COVID ini langganan Netflix. Saya sukanya Korea, ibu-ibu. Kalau suami-suami itu jarang suka drakor. Suami-suami itu suka film detektif, action yang Hollywood gitu. Ya akhirnya kita berbagilah. Kadang nonton drakor, kadang nonton yang Hollywood. Pak Roni cari-cari nih di remote-nya, dia cari-cari yang keren gitu. Tapi sekarang kalau di Netflix kan juga tuh banyak Hollywood yang serinya panjang-panjang sampai berepisode-episode gitu. Nah, biasanya di Netflix itu sudah tertera apa namanya tulisannya, kategorinya ibu-ibu, kekerasan, terus habis gitu alkohol, narkoba. Kadang-kadang ada tulisannya nih ibu-ibu, seks, telanjang atau kekerasan seks gitu. Nah, jujur kata nih ibu-ibu ya. Makanya ini yang saya sharingkan kepada ibu-ibu. Kalau logonya wanita di Women of Love kan dibilangnya wanita tuh kekuatan wanita. Oke. Nontonlah kami ibu-ibu. Suatu judul. Sudah ada kategorinya ibu-ibu, tulisannya seks, kekerasan seks, telanjang.
Tapi kita punya pola pikir, ibu-ibu. Oh, nanti kita cepetin. Toh kita selama pegang itu remote di tangan kita. Kita standby. Kalau ada apa-apa kita cepetin gitu. Apa yang terjadi ibu-ibu pada waktu kira-kira kan kita sudah bakal tahu nih, wah ini bakal porno nih ya. Kita langsung pegang handphone, pegang apa namanya remote kita cepetin. Kalau Netflix kan kita bisa langsung cepetin kelihatan gambarnya selanjutnya. Apa yang terjadi ibu-ibu? Pada waktu kita cepetin gambarnya, pas berhenti di gambar yang aduh seronok banget ibu-ibu. Apa yang terjadi? Saya sama Pak Roni Tuhan Yesus minta ampun. Itu kan walaupun kita cepetin, tapi potongan-potongan gambarnya itu kan kelihatan ibu-ibu. Nah, sekarang ada lagi. Jangan sampai akhirnya tanpa sadar kita akhirnya iblis itu kan gini ibu-ibu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Awaslah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis itu berjalan keliling mencari mangsa yang dapat ditelannya." Mangsa itu dia bukan hanya mengintimidasi kita, tapi iblis juga memberikan pikiran kita suatu permakluman. Ah, nggak apa-apa. Hari gini semua orang juga lihat kayak gini kok. Ah, nggak apa-apa toh cuman suami istri. Ingat loh ibu-ibu ya, walaupun suami istri tidak boleh punya pola pikir kalau sudah suami istri boleh nonton film porno bersama. No, karena yang kita lihat adalah perzinahan. Karena sering kali orang-orang punya pola pikir yang penting udah suami istri nonton bersama porno nggak apa-apa. Salah ibu-ibu. Dan apa yang terjadi? Nah, iblis itu seringkali membuat dalam pikiran kita menembakkan panah api Efesus 6 ayat 16 itu bukan hanya intimidasi tapi permakluman, nggak apa-apa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, hati nurani ini saya sama Pak Roni nggak enak. Tuhan, kita duduk minta ampun. Itu benar-benar seperti racun buat mata kami. Ingat loh Bapak Ibu firman Tuhan berkata, mata itu adalah pelita tubuh. Kalau matamu terang-teranglah seluruh tubuhmu. Fatal Ibu-Ibu, yaitu perselingkuhan. Mulanya gak sengaja. Oke, tolong bagian hostnya tampilkan PowerPoint-nya. Nah, orang berselingkuh itu bukan terjadi seketika. Jadi kita harus waspada. Oke, next kan aja. Yang pertama pertemuan tanpa disengaja. Ketemu teman SMA di banyak orang. Ketemu pacar lama. Tapi nggak disengaja. Tapi yang namanya pacar lama tetap deg-deg ser. Nah, chemistry-nya minyaknya zer, dopaminnya ser gitu ya. Tapi nggak disengaja. Lanjut lagi. Pertemuan tanpa disengaja. Berarti ini luar biasa ya. Kalau dibilang kalau pertemuan 2 sampai 3 kali ini berarti takdir katanya gitu. Pertemuan tanpa disengaja pada orang yang lebih sedikit. Lanjut lagi. Pada tahap ini jika terjadi pembicaraan, waspadalah. Waspadalah ibu-ibu, jangan tukar misalnya PIN atau nomor WA tanpa sepengetahuan pasangan. Ingat, iblis bilang nggak apa-apa, cuman tuker WA aja. Ingat, distraction itu mulanya cuma 1 derajat. Dan iblis taruh pikiran kita nggak apa-apa, itu normal aja. Lanjutkan lagi. Terjadi pembicaraan wajar dalam gadget, lanjutkan lagi pembicaraan yang mulai saling memperhatikan. Sudah makan belum? Nah, saya cerita ibu-ibu bahwa kita punya kenalan seorang gembala. Pada waktu itu ikut reuni ibu-ibu. Tukarlah nomor sama teman lama. Bukan pacar lama, hanya teman lama. Tanpa sepengetahuan istri. Dan apa yang terjadi? Mulailah pembicaraan yang saling memperhatikan. Gak apa-apa. Distraksinya kecil ibu-ibu. Next kan lagi. Dan apa yang terjadi? Nah, mulai membuat janji untuk bertemu berdua tanpa sentuhan fisik. Di setiap tahap ini, ibu-ibu, pasti Roh Kudus sudah mengingatkan kita. Waspadalah, waspadalah. Tapi sekali lagi, iblis tetap merayu kita. Nggak apa-apa. Next kan lagi. Janji pertemuan berdua cuma sentuhan kecil. Pura-pura jatuh barang pegang gitu ya. Next kan lagi.
Pertemuan berdua dengan sentuhan fisik yang lebih hebat. Mungkin ibu-ibu bilang gini, Bu Nancy ini kebanyakan korban drakor gini ya. Oke, pertemuan berdua dengan sentuhan fisik yang lebih hebat. Dan yang terakhir, hubungan intim. Tidak mungkin terjadi dalam semalam kan Bapak Ibu. Tapi terjadinya setahap demi setahap. Itulah distraction. Distraction itu tidak langsung buk gitu jatuh dalam dosa. Tapi setahap demi setahap. Oke, yang selanjutnya kita lihat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo kita kembali kepada rancangan awal Tuhan. Change is impossible without an original reference. Kita nggak akan disebut berubah tanpa kita punya titik awal atau di situ dibilang original source atau dibilang original point. Sekarang ibu-ibu, ketika kita mulai hati nurani kita, Roh Kudus dalam kita ngomong, it's awas. Awas. Ayo ketika Roh Kudus sudah ngomong itu, kembalilah ke original point kita. Ketika kita sudah megang remote kemarin saya sama Pak Roni, wah yang tampil gambaran vulgar ibu-ibu. Roh Kudus langsung ngomong, wow waspada. Sekarang tergantung keputusan kita. Kita mau fokus kepada original point. Atau kita mau putuskan, nggak apa-apa, nggak ada orang tahu. Oke, Filipi 3 ayat yang ke-14. Sekarang gantian ya. Saya minta bantu, Stefani bantu bacakan Filipi 3 ayat 14. Supaya kita bergantian ya ibu-ibu ya. Oke, baik. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, ingat ya. Kita berlari kembali kepada jalurnya, original point. Original kita point sebagai wanita apa sih ibu-ibu? Ya oke, masing-masing itu punya panggilan beda-beda. Ada yang full ibu rumah tangga, ada yang bantu suami bekerja, yang pasti kita juga sebagai orang tua buat anak-anak kita. Masing-masing kita pasti punya original point. Bu, apa nggak boleh nonton drakor? Boleh. Apa nggak boleh upload Instagram? Boleh. Ini ibu-ibu, hati nurani kita yang menjadi penentu kita. Bu, batasannya apa ya Bu? Kalau saya sudah mulai edik ya Bu ya. Edik itu ketagihan. Nah, batasannya gini ibu-ibu. Ibu-ibu tahu bahwa itu salah. Tapi ibu-ibu enggak bisa berhenti di situ. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi aja. Nah, apa aja tawaran-tawaran iblis? Ibu-ibu maaf ya, Bu Evelyn boleh minta izin supaya semua terlibat. Ayo kita sama-sama baca yuk. Boleh dibantu Bu Mapping ya dibacakan 1 Yohanes 2 ayat 16-17. 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup bersamanya. Nah, thank you Bu Mapping. Perhatikan ya ibu-ibu ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Kita itu pasti akan dicobai di area-area justru kita lemah di mana? Iblis akan masuk di situ. Perhatikan ibu-ibu ya. Di mana kita lemah, di situ iblis masuk di situ. Nah, tiap orang beda-beda titik kelemahannya, tapi pasti ada di 3 area ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Oke, lanjutkan lagi. Oke, ini saya jelaskan aja, nggak usah baca ayatnya. Ibu-ibu tahu ketika Yesus dicobai di padang gurun, ibu-ibu jangan salah, roh yang bawa dia. Kemudian Firman Tuhan berkata gini, dan Yesus mulai lapar. Laparlah Yesus setelah 40 hari nggak makan. Nah, Firman Tuhan bilang gini, iblis datang ke Yesus, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ibu-ibu perhatikan, kondisinya lapar loh. Dan dia sangat mudah untuk mengubah batu menjadi roti. Nah, ini bicara tentang apa ibu-ibu? Ini keinginan daging. Tapi Yesus tidak ke distract dengan, oh nggak apa-apa, apa salahnya aku mengubah batu menjadi roti? No, jangan sampai ke distract. Yang selanjutnya, iblis menggoda Yesus dengan apa?
Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Keinginan mata. Tapi Yesus juga tidak ke distract di sini. Oke, selanjutnya ada yang terakhir dikatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Apa? Keangkuhan hidup, bicara power, ibu-ibu. Nah, kita tahu akhirnya dari sini ceritanya Yesus menang. Tapi waspada ibu-ibu, di dalam Lukas 4 ayat yang ke-13 dikatakan, iblis pergi daripadanya dan malaikat-malaikat melayani dia. Tapi iblis mencari waktu yang tepat. Jadi awas, waspada ibu-ibu. Kita harus terus merapatkan barisan. Kemarin saya sharing sama Pak Roni di ibadah online. Suami istri rapatkan barisan saling melindungi. Komunitas rapatkan barisan saling melindungi. Oke. Jadi ketika kemarin kami lihat gambaran porno, ayo kita sama-sama suami istri rapatkan barisan, tolak itu semuanya. Bukan tolak dalam nama Yesus, tapi tetap nonton ya ibu-ibu ya. Tapi yuk kita ambil keputusan untuk tidak nonton lagi. Oke, next kan. Ya, yuk ibu-ibu kita lihat. Perhatikan ibu-ibu, iblis menawarkan godaan yang dengan mudah bisa kita dapatkan. Loh kita ada duit kok, kita beli Brompton salah? Ya enggak salah. Loh kita nonton TV kok, bayar Netflix kok, nonton Korea salah? Ya enggak salah ibu-ibu. Nah, tidak perlu upaya keras untuk menggapainya. Tapi perhatikan sekali lagi ibu-ibu, kita harus tahu garisnya. Ketika kita sudah mulai edik atau terdistract, atau hanya sekedar kita meluangkan waktu lah, kita nonton drakor enggak salah lah. Gitu ya. Ada seorang ibu-ibu juga ketika ketemu saya, Ibu, Bu Nancy sudah nonton ini, It's Okay to Not Be Okay. Bu Nancy sudah nonton itu ya, Itaewon Class. Sudah. Wah, seru kita. Pembicaraan antar hamba Tuhan, bicaranya tentang drakor. Ya, nggak salah, ibu-ibu. Cuman hati-hati, jangan sampai kita kecanduan. Nah, perhatikan ibu-ibu, daya tarik iblis. Iblis itu ketika menawarkan dosa, dia akan memberikan rayuan-rayuan promosi yang begitu menggiurkan. Wow. Nah, ini keren loh. Ini wah, luar biasa loh. Tapi begitu kita sekali terjebak di dalamnya, dia akan terus melakukan intimidasi kepada kita. Dan dia akan terus menarik kita bahwa dosa itu berkelanjutan. Ingat ya, pada waktu bulan promosi, iblis akan menawarkan promosi yang begitu menggiurkan, menggairahkan. Tapi begitu kita sekali berlangganan, dia akan terus mengintimidasi kita dan menarik, menjerat kita. Sampai kita benar-benar kalau misalnya tadi kodok tuh loncat. Kita harus loncat ibu-ibu. Kembali ke derajat mula-mula. Oke, next kan lagi. Nah, ada pepatah bilang gini ibu-ibu. Pengalaman adalah guru yang baik. Pernah dengar kan? Iya betul, tapi jangan sampai dosa dijadikan pengalaman. Oh enggak apa-apa Bu. Justru sekali berdosa enggak apa-apa. Kan itu jadi pengalaman sehingga kita enggak buat dosa lagi. Oh bukan. Makanya firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 6 berkata, semuanya ini telah menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka berbuat untuk dosa. Jangan dijadikan guru yang baik. Tapi firman Tuhan justru kita belajar sebagai contoh dari orang-orang yang sebelumnya melakukan dosa supaya kita tidak melakukannya. Saya tutup dengan beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab yang ke distract-nya itu sedikit demi sedikit, ibu-ibu. Dan tanpa sadar, hancurlah semuanya. Oke, tolong next-nya. Contoh pertama Yudas. Yudas ini ibu murid Yesus. Di mana dia juga buat mujizat loh. Kok bisa Bu Nancy bilang dia buat mujizat? Ingat kejadian Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu laki-laki, belum termasuk anak sama istri. Bisa jadi katakanlah minimal 12.000 orang. Ibu-ibu kalau yang pernah ke Israel tahu bahwa orang Israel itu anaknya banyak, ibu-ibu. Nah, di sini kita lihat bahwa
Yudas ini, Yesus bilang gini, murid-murid bilang, guru biar mereka pulang udah sepi. Yesus bilang tidak, kamu harus beri makan mereka. Jadi pada waktu Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan, yang disuruh bagi siapa ibu-ibu? 12 muridnya. Termasuk Yudas. Jadi Yudas ngalami sendiri, dia juga buat mujizat ketika dia ikut bagikan yang terbatas tapi cukup. Bahkan berkelebihan. Dia buat mujizat, dia belajar sama Yesus, dia makan, tidur, jalan sama-sama Tuhan. Nah, tapi dari awal dia punya kecenderungan kelemahan di mana? Uang. Makanya yuk kita evaluasi kecenderungan kelemahan kita di mana. Oke, yuk kita baca. Yohanes 12 ayat 40 sampai ke 6. Boleh saya minta tolong orang lagi bantu bacakan ya. Ibu Esther boleh bantu bacakan? Ibu Esther Santosa. Belum di-unmute Bu Esther. Sorry. Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, thank you Bu Esther. Yudas ini memang dari awal dia enggak jujur, tapi murid yang lain juga enggak tahu. Dia kira Yesus juga enggak tahu. Perhatikan ibu-ibu, Yudas tidak menjual Yesus sejak awal loh. Nah, tapi dia sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Akhirnya apa yang terjadi? Yudas benar-benar menjual Yesus. Ibu-ibu kalau kita tahu ending dari Yudas gimana? Nah, gini perhatikan ibu-ibu. Setelah dia menjual Yesus, firman Tuhan berkata dia menyesal. Karena apa? Dia menyesal karena ternyata akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati. Perhatikan ibu-ibu ya, jangan sampai kelewatan. Padahal setiap kali kalau kita baca Injil, Yesus itu 3 kali memberikan peringatan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati di Yerusalem oleh para imam-imam kepala, para ahli Taurat, para tua-tua. Yesus sudah mengingatkan beberapa kali dia akan mati oleh imam kepala di Yerusalem. Tapi dia semuanya seakan-akan terbutakan karena dia cinta akan uang dan sudah terdistract dia dengan uang. Apa yang terjadi? Begitu dia tahu dijatuhi hukuman mati, padahal Yesus sudah ngomong waktu itu dia gelap mata. Dia menyesal, dia kembalikan uangnya ke imam-imam. Dan apa yang terjadi? Dia mati bunuh diri. Dia gantung diri. Tapi ternyata matinya bukan karena gantung diri, ibu-ibu. Firman Tuhan berkata, dia jatuh dari gantungannya, kemudian itu ada benda tajam di bawah, nancep ke ususnya, firman Tuhan berkata ususnya terburai. Ingat, 1 derajat, hati-hati. Lanjutkan lagi, kelemahan yang kedua adalah Salomo. Oke, saya boleh minta bantu lagi kepada Ibu Maya. Tolong di-unmute sendiri ya Bu Maya. Bu Maya langsung aja bacakan ketiga-tiganya. Pengkhotbah 2 ayat 10, 1 Raja-Raja 11 ayat 3, dan Pengkhotbah 11 ayat 9. Oke, Pengkhotbah 2 ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Pengkhotbah 11 ayat 9. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Terima kasih Bu Maya. Perhatikan tadi saya bilang iblis itu menawarkan dosa sedikit demi sedikit, di mana kita mudah mendapatkannya itu tidak perlu upaya keras. Kita punya uang katakanlah, kita punya waktu, kita punya orang, kita punya fasilitas yang bisa memudahkan kita melakukan itu semua. Termasuk Netflix buat kami, itu mudah buat kami. Iya kan?
Firman Tuhan berkata, aku tidak merintangi mataku kok dari apa yang dikehendakinya, Salomo. Dia adalah orang yang paling berhikmat di muka bumi ini, ibu-ibu. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sama kalau saya sama Pak Roni memutuskan untuk tidak merintangi apapun yang dipandang mataku. Oh, maaf Bapak Ibu ya. Lama-lama kita bisa jatuh di percabulan loh ibu-ibu. Semua bergantung kepada diri kita sendiri. Dan akhirnya benar juga istri-istrinya itu menarik hatinya dari Tuhan. Dan turutilah keinginanmu, kata Salomo, justru dia nulis. Ikutin aja, ayo ikutin matamu, hatimu. Tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini akan membawa engkau ke pengadilan. Dia kelemahan di mana? Seksualita. Kalau dulu bilangnya harta, tahta, wanita. Salah ibu-ibu, bukan wanita. Karena wanita pun juga harus hati-hati. Ini bicara bukan wanita, tapi seksualita. Contoh terakhir sekarang. Lanjutkan lagi. Siapa yang bisa minta? Boleh Bu Evelyn bantu bacakan ya? Di 2 Timotius 4 ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Ya, mencintai dunia ini kalau kita lihat memang banyak macamnya. Bisa kekayaan, kenikmatan, kenyamanan, gitu ya. Ingat ibu-ibu, sekarang siang ini sebelum saya akhiri, kita evaluasi apa yang menjadi titik lemah kita. Masing-masing orang, walaupun kita berpikir, oh aku kuat kok Bu, aku baca firman kok Bu, aku berdoa. Ya, terus itu harus kita lakukan. Tapi kita tetap harus waspada. Karena masing-masing kita ada titik lemah. Dan kita harus waspada di situ. Entah itu uang, entah itu kekuasaan, power, entah itu juga seksualita. Saya sharing gini Ibu-Ibu. Suatu kali kita pernah punya full timer. Wah kok setia ya, kok rendah hati ya. Kalau ketemu orang itu, kalau bahasa Jawanya itu munduk-munduk ibu-ibu. Shalom, shalom, rendah hati banget. Suami istri rendah hati ibu-ibu. Nah, karena kita lihat orangnya ini benar, rendah hati sama Pak Roni diangkatlah jadi kepala kantor. Nah, apa yang terjadi ibu-ibu begitu sudah jadi kepala kantor? Suatu kali kita ada acara ibadah di gereja di mana makan. Dan wah, kalian datang sehingga pada waktu makan semua harus antri. Nah, istrinya kepala kantor yang baru naik jadi kepala kantor ini waktu antri, dia bilang sama yang ngelayanin, situ nggak tahu ya siapa saya ya. Nah, ini namanya nggak kuat power, ibu-ibu. Nah, setiap orang pasti punya titik lemah. Jadi waspada. Termasuk saya mau mengingatkan ketika kita masih ibadah online saat ini, jangan sampai akhirnya lama-lama kita ke distract apa? Males ibadah. Yuk sekarang, walaupun tetap online, disiplin ibadah, ibu-ibu. Minta yuk sekarang kita tetap disiplin, walaupun ibadah online, jam berapa mulai, kita tetap mulai dan ikut puji-pujian. Kita ikut dengarkan firman Tuhan dengan baik, sampai doa berkat kita baru benar-benar bisa meninggalkan ibadahnya. Supaya ibu-ibu kita mendisiplin diri kita, jangan lama-lama pelan-pelan kita ke distract dengan kemalasan kita untuk ikut ibadah loh. No, kita harus kembali kepada titik awal, termasuk ibadah juga. Oke, yang terakhir, 2 halaman terakhir. Nah, evaluasi sekarang pelan-pelan. Ayo ibu-ibu, yang pertama adalah kecenderungan titik lemah kita apa? Nanti jadi PR ibu-ibu di rumah ya. Mungkin ibu-ibu secara pikiran, iya ya, aku lemah di sini. Hati kita yang tahu ibu-ibu, oh aku lemah di sini. Tanpa sadar aku loh, walaupun seorang perempuan suka lihat-lihat, maaf, awas ya ibu-ibu, Gisel. Waduh. Gitu. Oke, yang selanjutnya, buang atau jauhkan hal-hal yang mendistract kita. Saya bilang Pak Roni, sayang sudah kita putuskan aja langganan kita dari Netflix sayang. Daripada akhirnya kita kecantol ini sama Netflix. Tapi kita mikir juga, ya sudahlah kita nggak seperti itu. Tapi yang penting kita sepakat, jangan kita cari-cari yang sudah jelas seks, atau telanjang, atau kekerasan seksual. Jangan coba-coba. Ingat ya ibu-ibu, saling mengingatkan suami istri.
Terus ada seorang ahli namanya Thomson, Fairs, Robin, dan Rollin. Dia mengatakan ternyata kita bisa menyingkirkan sumber gangguan kita. Bisa. Kita singkirkan drakor, Netflix, singkirkan Gisel, atau singkirkan handphone kita, atau apapun juga. Tapi kita tidak bisa menahan diri kita untuk memikirkannya. Semua kembali apa? Kognitif kita, pikiran kita. Sekarang yang harus kita doakan. Kemarin kami sharing sama Pak Roni bahwa ayo kita menawan segala pikiran, menaklukkannya pada Kristus. Yang terakhir adalah kembali ke titik awal. Slide terakhir sebelum saya tutup. Nah, ayo ibu-ibu walaupun dalam kondisi semua di mute, kita baca bersama-sama ya di tempat masing-masing. Galatia 3 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ayo ibu-ibu, sia-siakah pelayanan kita selama ini? Sia-siakah pengorbanan kita selama ini? Sia-siakah selama ini kita sudah menabur di pekerjaan Tuhan? Oke. Mari kita kembali kepada titik awal kita. Buang semua yang mendistract kita, ibu-ibu. Rapatkan barisan, saya tetap terus bilang kepada jemaat, ayo kondisi gini, rapatkan barisan suami istri, rapatkan barisan komunitas, ayo. Justru ibu-ibu bagus, ini ada komunitas di mana kita bisa sama-sama berfellowship setiap Selasa, ayo rapatkan barisan, saling mengingatkan. Jangan sampai kita ke distract, kembali ke titik awal. Kita tidak mau semua yang sudah kita lakukan selama ini sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Bu Evelyn.